Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmadani, NIM 2017143087 dari kelas 6C PGSD Universitas PGRI Palembang. Mata kuliah pengembangan bahasa SD, dosen pengampu Ibu Mega Prasihamni, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjawab soal UAS pengembangan bahasa dan sastra anak. Soal yang pertama, jelaskan kenapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran dan jelaskan dampak positif dan negatifnya. Nah, menurut saya, seorang guru perlu melakukan pengembangan agar dapat mencapai kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan mengembangkan pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi secara utuh sesuai dengan kecepatan belajarnya. Adapun dampak positif dari pengembangan pembelajaran ini yaitu tercapainya kompetensi yang diharapkan serta menambah wawasan guru dan peserta didik. Adapun dampak negatifnya yaitu kesulitan anak menerima pembelajaran dengan cepat karena tuntutan materi yang banyak. Soal nomor 2, jelaskan faktor yang harus dilakukan seorang guru sebelum melakukan pengembangan. Menurut saya, faktor yang harus dilakukan seorang guru sebelum melakukan pengembangan yang pertama, memahami karakteristik anak. Artinya, sebelum mengembangkan pembelajaran, kita harus memahami karakter anak, seperti suka bermain, mudah bosan, dan sebagainya. Maka, kita harus bisa membuat suasana kelas senyaman mungkin dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, memperhatikan tujuan dan kompetensi yang harus dicapai. Artinya, jika ingin mengembangkan materi, harus sesuai dengan ketentuan tujuan serta kompetensinya. Yang ketiga, memperhatikan waktu. Dalam mengembangkan pembelajaran, juga harus memperhatikan waktu. Pelaksanaan pembelajaran. Materi yang diajarkan harus singkat, padat, dan jelas, namun juga bisa dimengerti peserta didik. Soal nomor 3, sebutkan apa saja yang bisa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar dan beri alasan saudara. Menurut saya, yang dapat dikembangkan oleh seorang guru selain dari bahan ajar yaitu RPP. Di sini guru bisa mengembangkan RPP sesuai dengan kebutuhan, misalnya dengan memasukkan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi, menambahkan media belajar, serta permainan yang dapat mengasah kemampuan motorik anak. Soal nomor 4, coba jelaskan langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar. Langkah-langkah yang pertama yaitu merancang RPP terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, memilih model pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, memilih sumber bahan ajar seperti buku pelajaran, jurnal, koran, dan lain-lain. Yang terakhir, yaitu langkah terakhir membuat bahan ajar tersebut. Soal nomor 5, jika seorang guru melakukan pengembangan bahan ajar, apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatannya? Nah, menurut saya yang pertama itu menentukan strategi penyampaian bahan ajar oleh guru. Kemudian yang kedua, memperhatikan psikologis anak. Yang ketiga, menentukan pendekatan yang cocok untuk anak tersebut.
Itulah jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.